Selamat pagi, salam jumpa, salam sehat, dan salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur dan berterima kasih boleh berjumpa lagi pada kesempatan hari ini. Semoga pagi yang indah ini membuat kita semakin memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, dan semakin percaya bahwa Dia adalah Allah yang memelihara hidup kita. Saudaraku yang terkasih, mari kita berdoa untuk kita merenungkan sabda Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu demi waktu yang telah kami lalui, kesempatan yang Engkau hadirkan, dan berkat dan rezeki yang senantiasa kami boleh nikmati hingga saat ini. Izinkan kami kembali untuk boleh merenungkan sabda-Mu. Bantu kami, bukalah hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, pada saat ini bacaan kita terambil dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19, tetapi saya hanya membaca ayat yang ke-15 dan 16 saja. Firman Tuhan berbunyi demikian. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah. Dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Sampai sedemikian pembacaan kita yang berbahagia, ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, tema kita pada saat ini mengucapkan syukur kepada Tuhan. Saudara, hidup ini adalah waktu yang kita lalui dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Setiap kita yang sadar akan hal tersebut tentu akan memandang bahwa hidup kita selalu di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita melihat dalam bacaan kita ini 10 orang kusta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dari tradisi umat Yahudi bahwa orang kusta itu diasingkan dari pemukiman, diasingkan dari sebuah tempat. Mereka ditempatkan di pinggir-pinggir kota. Kalau mereka sembuh, mereka akan kembali bergabung di lingkungan atau di pemukiman. Tapi kalau mereka semakin buruk, maka mereka akan mati ya di situ. Nah, Tuhan Yesus sedang melakukan sebuah perjalanan menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Dan dalam perjalanan tersebut 10 orang kusta menemui dia dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Dan Yesus pun menaruh belas kasihan kepada mereka dan menyembuhkan mereka. Tapi memerintahkan kepada mereka, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Nah, dalam perjalanan itu, mereka menjadi tahir. Nah, di antara ke-10 orang kusta ini, hanya ada 1 orang yang tiba-tiba berbalik. Ketika ia sadar bahwa ia sembuh, ia datang berteriak dan mengucap syukur, memuliakan Allah dengan suara nyaring. Kemudian dia tersungkur di depan Yesus dan mengucapkan syukurnya. Kita melihat hanya 1 orang. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada ia, "Di mana yang lain?" Dan di dalam penutupan bacaan ini, ia menyuruh orang tersebut pergi, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara, hal yang menarik dari kisah
10 orang kusta ini, bagaimana 10 orang kusta ini ketika diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk mendapatkan legitimasi dari para imam, hanya satu orang ini yang langsung tiba-tiba berbalik dan mengucapkan syukur dan terima kasihnya kepada Yesus. Ini membuktikan bahwa orang ini memilih hal yang esensial di dalam karya kesembuhannya. Ia menjumpai Yesus. Sebuah iman, sebuah keyakinan bahwa ini terjadi karena Allah yang telah menyembuhkannya. Jadi legitimasi itu adalah hal yang kedua. Karena iman kepada Yesus itu membuat dia kembali kepada Yesus dan mengucapkan syukurnya kepada Tuhan. Saudara, kita melihat bagaimana karya Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan umatnya itu nyata dari setiap waktu ke waktu. Maka dari itu saudara, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, Tuhan selalu hadir dan berkarya. Iman kita, kepercayaan kita itulah yang membuat kita yakin bagaimana Allah tetap bersama dengan kita dalam situasi apapun. Ucapkan syukur kita setiap waktu dan setiap saat kepada Tuhan yang Maha Baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari kisah 10 orang kusta. Ajar kami untuk lebih sensitif bagaimana karya-Mu memberkati kehidupan kami. Engkau selalu bersama dengan kami, memberkati kami, menolong kami. Ajar kami untuk mensyukuri semua karya, semua kejadian dan peristiwa yang hadir dalam kehidupan kami. Kami serahkan hari ini, semoga kami dapat mengoptimalkan rasa kehadiran Engkau yang selalu bersama dengan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin.